aja. Maunya ora. Kalau yang dulu ya apa informasi umum. Semali. Ini kayaknya banyak yang pendatang baru ya. Niki. Melu belajar. Ini apa ya? Niat. Sudah mulai praktek. Ya, sebisa-bisanya pengen bisa ya belajar. Sebisa-bisanya. Nomor belajar ya kan. Belajar kayak kadang-kadang orang belajar. Apa masa ya kok senangel ya? Apa maning orang belajar. Kadang-kadang malah angel. Jangan sakit fokus kok, Pak. Fokusnya kemutannya siapa sih ora fokus karo gerak. Kurang Di sini itu tidak dibutuhkan fokus. Tidak membutuhkan fokus, tidak membutuhkan cerdas. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan kemauan. angel teman, Pak. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten lho. Pada waktu kegiatan itu kan ngelosne pikiran niku mboten saged kok kemutan apa sing mboten wonten maksudnya wis enek sing kaya kan enek sing kaya segala baru segala kemutan dadi utang iki kemutan padahal kon ngalehne utang Manusiawi. Nah kalau panjenengan nggak inget utang berarti nggak manusiawi, malah aneh. Malah aneh. Yang aran namanya orang normal ya kalau punya hutang ingat hutang. Tapi men. maksudnya kula kan nek pas kadang-kadang kan saged plong kadang-kadang mboten saged blas Wajarnya harus seperti itu. Kalau plong terus, sing ora plong kayak bagian siapa? Harus seimbang. Ya ada kalanya plong, ada kalanya enggak, ada kalanya tenang, ada kalanya enggak. Itu kan hukum alam. Enggak bisa kita minta, juga enggak bisa kita tolak. Nafsu amarah ini dereng saged ngendalikan. Maksudnya ngeten lho, Pak. Pada waktu patra kok sak motor lewat kuwi sing wong biasa ngomong elek ya mene asu. Iku elek. Asu mboten teng lesan, teng mriki. Niku terus terang mawon napa enten nek. Niku lah carane ngilangne niku kok mboten saged napa dereng saged napa mboten saged. Ya caranya ya kudu belum. Gerak sih, enggak gerak lalu pernah. Maksudnya gerak pas bekso itu kesadaran melaku dewi kok nyata melaku dewi kan berkali ngetutnya tak wajan lah ya maksudnya nek jenengan nurung iso ya matur ngono lho kit mau ora mangkane apa yang dikeluhkan mumpung juragane nanggene monggo sami matur dhewe-dhewe apa yang dirasakan kita pribadi-pribadi kita itu merasakan bagaimana monggo disampaikan biar dikasih jalan men apa kurang kusuk nek insyaallah kurang kusuk nek kuwe ora bisa beksa tetep kurang kusuk aku yakin kuwe ya ra Mas Opik ora mendalami Mas kurang ora mendalami maksudnya dalam arti kurang piye ya Kita kon bae langsung. Kurang mecin. Pripun Mas Aseng kok Mas Aseng. Apa? Opik.
kemajuan apa ini Mas Opik? Opik. Mas Opik, Mas Keri, terus niko wau si Yasman niko sing pun cara-carane mantap awas. Apa ae sing awas angen-angene? Angen-angen. Piye sing angen-angene nyong piye pada bae rambut keriting, rambut lurus masalah iki. Dadi angel ya Ben. Kadang-kadang kebutan sing rebondingan lewat iku ya Ben. Intinya kalau marah kita cari yang senyaman-nyamannya, jangan merasa terpaksa, dipaksa, nyaman, cari tempat yang nyaman. Coba kira-kira yang belum bisa ditemukan, yang belum terjawab, nah, coba diungkap. Kira-kira apa? Sing jenengan rasane. Aku ya kuwe ora bisa gerak. Nggak bisa backsound, nggak Nggak apa, bisa syuting ini backsound. nggak bisa backsound gimana? Bekso itu kan bukan kehendak kita. Bekso itu kan wahyu. Bekso itu kehendak hidup. Artinya bekso itu wahyu. Yang namanya wahyu, kalau dia datang ya nggak bisa kita tolak. Kalau dia nggak datang ya nggak bisa kita minta. Oh, nggak pernah datang ini setiap rutin ya. Itu soal kesadaran. Itu soalnya soal Dan itu kesadaran. masalah itu kunci Nggih. kunci. Saya kan pun nate belajar Nggih. kuncinya kali begini di Mbak Arman. Nggih. Kan beto kali seniki lho kuncinya Nggih. panca gaib. Nggih. Dan itu sing istilahnya sing yang betul yang mana itu Betul semua. kuncinya. Iya, betul semua. Nah, tinggal tujuannya kemana? Soalnya teman saya yang di Bono apa ya istilahnya yang dulu itu yang dipakai itu Kang Bono Eko Bono tapi kan tanggalnya begini kuncinya kan dibiayai baik kunci tahun biasa kunci pertama Bakal anak kunci pertama berarti anak kunci terakhir. ya iya kunci kan begini siji kunci gitu kunci pirang-pirang kunci lawang kunci lemari ya gitu nah Maksudnya kunci kan mesti nang buka Intinya kan nang kunci. tutup. Intinya kunci kan siji kunci Coba apa sekiranya yang belum dipahami dan ingin dipahami, coba ditanyakan. Karena aku kan kadang-kadang rasa takut yang luar biasa kalau ada sesuatu datang, Pak. Kalau ada kok rasanya enten sing begini Bu, wedine mboten saged ilang, kecinge dereng ilang lho. Jireh terus kang mawon. Nek kadang-kadang tenggene Mas Limo kan bayangane kula wong selak kuburan nggih Pak ya. Kadang-kadang foto kok buan yang kali itu gede paling 100 meter kok iya ada gitu. Goni Limo kan beritanya kuburan bodong gedong-gede lho. Lele wong kok lantak kidul gigi tok tuh wis teka bonmu ada nang mbok anu nek kegiatan kan nang ngene Limo. gede Ya kadang-kadang ana sing teka kuwi kaget terus dia pengen melayu kan iki. maka batere kok mlayu Wala gane anu akeh batine melek iki lah. Wong merasakan dhewe kok. Tidak apa-apa. Yang penting jenengan suka. Nek sregep masalah niku insyaallah kula niat maksudnya nek makanya kula kadang-kadang kan mboten pripun-pripun daripada saling sampar menyamper ki wong wis dadi kehendake pribadine dhewe-dhewe
mboten sang mawi diparani nek malam Jumat nang limo pasti kegiatan kados niku pancen yen intine nek mawi samper-samperan kan yo nek niat nek ora niat kan glundeng tok usaha ngene malah disaingan itu pasti wong manusiawi nggih mboten. Nah makane iki nggih kali rencang-rencang niki tiap malam Jumat sing kersa nggih monggo rawuh ngene Mas Limo niku pun tetep teng mriku. Nah nek mboten kersa nggih mboten bakalan disamper. Terkecuali aku ku melu anu kandelaku lah niku kan sejene. Terus niku jadi nek samper-samperan kok rasane kok kurang. Yo nek anu nek ndek rasa kepeksa nek ndek niku lah mboten kepenak kan teng mriki. Lah niki sing kanggenan niki Bos. Terus Mas Limo mendengarkan saja. Nggih matur nuwun. Mas napa keluhannya monggo dipun Jangan keluhan. anu yang dirasakan yang ada kejanggalan monggo sampaikan. Saya bukan paranormal yang sedang berkonsultasi. Angel temen sing ngomong ya kabeh titik gati. Ya angel. Yang namanya orang belajar itu kan perlu ngerti, perlu paham, perlu tahu. Nggak mungkin kita mempelajari sesuatu yang nggak kita ngerti, nggak kita pahami, nggak kita ketahui kan. Nah jadi sekiranya apa yang belum diketahui, belum dimengerti, belum dipahami, ditanyakan, monggo. Jangan keluhan, kalau keluhan nggak mau saya. Ya sing jelas sing nang lingkungan bae lah. Sing dadi persoalan kan niku. Lingkungan. Anu latihan iki kali lingkungan itu kan adalah kontrak. Kalau sing karena jalur agama, iki sajian agama atau aliran apa, sing nang lingkungan sing mesti kan kuwi sing mesti. Jadi kepengine anak penjelasan nang kanggo mbok anak nang jaba sing wah alirane beda dan sebagainya kan nek ora duwe jawaban sing tepat bermakna cara bisa dipahami kan akhirnya jadi kayak akhirnya kan bentrok ora wawuh apa ora akur ini. Kalau kita belajar nurutin lingkungan ya nggak jadi belajar, Pak. Justru dengan adanya negatif thinking dari lingkungan, kita harusnya tertantang. Satu misal aliran sesat, mari kita tunjukkan siapa yang sesat, gitu maksudnya. Ya iyalah, satu misal seseorang yang menganggap kita itu sesat, suka membenci, kita jangan membenci. Nah nanti menang mana? Kebaikan dengan keburukan itu kalau harus diadu itu menang mana? Kita di sini sedang belajar kebenaran. Kita di sini sedang belajar kebaikan. Kita di sini sedang belajar cinta kasih antar sesama makhluk hidup. Supaya bagaimana kelak kita itu bisa kembali kepada Sang Empunya. Karena kita berasal dari Tuhan, maka kita harus bisa kembali kepada Tuhan, bukan kembali ke selain Tuhan. Soal lingkungan, soal tetangga menganggap kita sesat, menganggap kita alirannya lain, tidak usah digubris. Yang penting kita selalu tunjukkan kebaikan yang kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan. Jangan kita balik menunjukkan keburukan yang seperti mereka sangkakan. Satu misal, ada lingkungan kita yang menganggap kita sesat. Lala kalau yang kita lakukan itu menyembah pohon beringin, ya bener. Nah jadi kalau ada lingkungan yang mengecam kita aliran sesat, ya kita jangan berusaha gimana caranya supaya langkah kita tidak sesat. Sesungguhnya kita itu benar, dikatakan sesat itu sesat. Sesungguhnya apa yang kita pelajari ini adalah pelajaran sesat. Kalau menurut umum. Kenapa saya katakan sesat? Secara umum, orang umum, kebanyakan orang umum itu kan ingin kembali ke surga, mencari surga. Nah kita enggak mencari surga, kita mencari Tuhan.
untuk kembali kepada Tuhan. Kita mencari Allah untuk bisa kembali kepada Allah. Apa enggak sesat? Sesat kan? Lawang pada umumnya pada ngejar-ngejar surga, sampai-sampai dibela-belain nggak punya beras, punya uang ya, punya uang nggak punya beras. Nah uangnya diamalkan, ya, dibela-belain gitu kan, dengan harapan amalnya ini nanti bisa mengantarkan kita masuk surga. Sampai dibela-belain begitu. Nah kita tidak seperti mereka, kita tidak seperti itu. Kita berlomba berbuat baik, kita berlomba berbuat kebenaran, berbuat cinta kasih sayang, berbuat kejujuran, berbuat blak kotak apa anane, tanpa menilai apapun, tanpa membedakan apapun, tanpa menghakimi apapun, untuk bisa kembali kepada Allah. Jadi mereka katakan kita sesat itu benar gitu. Jangan sakit hati jenengan. Jenengan jangan sakit hati. Benar itu. Jadi mari kita tunjukkan. Ya, yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran sejak zaman Adam itu seperti itu, Mas. Nggak ada catatan sejarah seorang pelaku kebenaran, pelaku kebaikan mulus, nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diludahi, bukan cuma dianggap sesat, diludahi, ditampar. Jadi nggak ada sejarahnya kebaikan, kebenaran disukai orang itu nggak ada. Nah di sini harusnya kita kesadaran kita bisa tergugah di sini, kesadaran kita. Saya belajar berbuat baik kepada sesama hidup. Saya belajar mencintai, mengasihi, menyayangi sesama makhluk. Kok ada yang menganggap saya sesat? Berarti kan ada sesuatu yang bereaksi kepada kita. Jadi apa yang kita pelajari itu kan ada reaksinya gitu. Buktinya menggugah orang-orang yang berhati kotor kan. Nah, ini kan ada reaksinya. Nah kalau kita belajar kebaikan mulus-mulus saja, waduh kapan ngertinya? Ada tantangan. Selain itu kapan mengertinya gitu. Kita sudah sampai di mana, kita sudah merasakan apa, kita sudah mengalami apa, kan kita nggak tahu. Kalau mulus-mulus saja, jalan tol aja ada ceklongannya. Selagi kita tidak merugikan orang lain, selagi kita tidak menyakiti orang lain, menghakimi orang lain, membenci orang lain, memfitnah orang lain, biarkan mereka menganggap kita sesat. Toh kita tidak sesat. Nah kalau kita sakit hati ya berarti kita sesat. Kalau kita tidak sesat harusnya tidak sakit hati. Tentunya orang-orang yang mengatakan kita itu sesat, tentunya kan orang-orang mengerti. Tidak mungkin orang yang tidak mengerti. Kalau orang yang tidak mengerti tidak akan berani ngatain orang lain sesat. Bisanya berani mengatakan orang lain sesat berarti dia tahu. Nah tinggal kita perhatikan saja.
satu misal yang dipermasalahkan tentang Jawanya, lah itu doa-doanya, kalimah-kalimahnya bahasa Jawa apa enggak sesat? Letak sesatnya di mana? Lah wong kita itu orang Jawa, lahir di Jawa, besar di Jawa, hidup di Jawa, bapak kakek moyang kita Jawa. Letak sesatnya di mana? Menyembah Tuhan dengan cara Jawa itu letak sesatnya di mana? Kalau bahasa Jawanya yang dianggap sesat. Kan kira-kira gitu nggak? Nah wong donga-dongane nganggone bahasa Jawa, orang nganggo bahasa Arab. Apa ora sesat? Letak sesatnya di mana? Lah wong saya orang Jawa. Lahir di Jawa, besar di Jawa, hidup di Jawa. Bapak ibu kakek moyang buyut orang Jawa. Bahasa Jawa. Bahasanya Jawa. Menyembah Tuhan dengan cara Jawa, sesatnya di mana? Lah itu gerakan-gerakannya. Nah kalau di dalam agama itu apa nggak pakai gerakan? Tapi tidak perlu seperti itu. Satu misal aliran sesat, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, biarkan saya sendiri yang sesat, yang penting panjenengan tidak sesat. Aman kan? Apa sih ngomong arani penting. Yang ngomong secara langsung sih ya Ram. Cuman kan wong kan bisik-bisik. Nah, iya. Nah apalagi cuma bisik-bisik. Yang apa kita tunjukkan bahwa apa yang kita pelajari ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kita praktekkan kebenaran-kebenaran, kita praktekkan kebaikan-kebaikan. Jadi apa yang kita pelajari ini jangan berhenti di pelajaran, tapi harus dipraktekkan. Nah dengan praktek nanti orang kan menilai, ih mamange kae awit sinau kaya kowe aku dadi sabaran. Ana wong mitnah ya matur nuwun, ora gelem bales mitnah. Kan orang-orang akan menilai nanti. Bukan kita yang menilai gitu. Yang penting kan kita praktek. Ya sekali dua kali lah mereka bilang seperti itu. Nah kalau mereka sudah menyaksikan kebaikan-kebaikan yang kita praktekkan, kebenaran-kebenaran yang kita praktekkan juga nanti berhenti sendiri. Iya ya, nyong sing rumangsa ora sesat tapi masih jengkel bae karo tangga, kae sing tak anggap sesat ku malah gening sabar pol. Bukti yang akan menjawab. Bukti dari praktek kita yang akan menjawab. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Itu firman yang tersurat di dalam ayat. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Allah. Kalau nggak paham Tuhan. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Allah. Artinya kalau ayat itu dikupas berarti semua itu kan kehendak Tuhan. Tidak ada yang bukan kehendak Tuhan kan. Termasuk orang-orang yang menganggap kita sesat. Nah karena yang menganggap kita sesat itu Tuhan, yang menganggap kita sesat itu Allah, ya matur nuwun no. Matur nuwun. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Aku akan belajar lebih giat lagi supaya tidak sesat. Kalau masalahnya itu malas tuh Pak Web. Dalam Malasan itu lho, buah. males itu kan masalah kebiasaan saja. Karena kita belum terbiasa jadi malas. Tapi kalau sudah terbiasa saya rasa nggak malas. Karena kebiasaan saja. Kalau madang jadi orang males. Aku sih Karena wis kulina madang. Ani begini rasanya malas buah kali. Jadi Ya caranya ya apa diakali lah. Satu misal tangi bengi males, ya
prakteknya aja ngenteni turu dhisik to, sadurunge turu praktek. Dadi tengah wengi ora tangi yo. Sekiranya masih durung ngantuk, sekiranya masih bergas, nah praktek. Jadi engko ora kudu tangi bengi. Kan gitu kan. Melawan. Nah, ya itu bisa kan. Kan ini ndak pakai waktu. Kapan-kapan bisa wengi ora bisa Mas. Umur ora tau lak wong. Lho nang kamar. Walah, ora ngerti bocah-bocah ki bedes wis tekan endi-endi. Aku iki awan. Nek teko ora wong siji loro genep wong 10. Mas sinten Mas Sewu? Kulo Jenengan. Ahmad. Mas Ahmad. Kalau panjenengan ikut belajar di sini, ketahui Mas Ahmad, ini tentang rasa. Oke. Ini tentang kesadaran. Ini tentang cinta kasih sayang. Ini tentang kebaikan. Ini tentang kesempurnaan. Ini tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan tentang yang lainnya. Selama ini kita mengkhianati firman terhebat itu. Di antara sekian banyak ayat, itu yang paling tinggi adalah ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita fasih mengamalkannya. Namun sayang, ketika ayat itu teramalkan hanya ketika ada orang mati saja. Padahal itu intinya ayat. Nah, semua makhluk itu di situ, terkait di situ. Dan kita selama ini mengkhianati. Ayatnya berbunyi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi di dalam prakteknya innalillahi wa inna ilaihi sorgaun. Kan aneh. Wong ayate munine kaya kowe sing duber-uber nganti dibelani ngebom hotel. Sorga sing digoleti kan. Ya wis menda jenengan kali kula mawon lah sing sesat. Tak kabeh mana surgane kok dewek. Siapapun dia yang benar-benar mempelajari agamanya, siapapun dia yang benar-benar mendalami agamanya, pasti mengerti, pasti paham, pasti tahu. Lawang di kitab itu tertulis jelas, dan kita meyakini bahwa kitab itu adalah benar kan. Nah, saudara-saudara kita yang menuduh kita sesat, yang menuduh kita alirannya aneh dan lain sebagainya, itu karena mereka ngerti, karena mereka pinter, sudah paham sama agamanya. Kalau dia belum paham sama agamanya, ndak akan mengatakan seperti itu, karena firmannya, hadisnya, ayatnya jelas. Mas Opik, bagaimana Mas Opik? Ada kemunduran apa ini? Tadi saya nanya kemajuan nggak dijawab, sekarang saya nanya kemunduran. Orang Jawa berarti kan laka kemajuan ya. Akhirnya kemundurannya apa? Apa ya? Ya sing dirasakno apa? Iki jane rasa
Saya tidak salam. Sing dirasakno bojone kesubae. Bisik umum. Aku mana nggak lagi kurang duit. Sekedar banget. Dhewe ngatasi dicember itu sekabehane kan bingung, sabar sedhewe sing arep sabar ndeleng wonge bebebo. Nah, ngerti sengit ya berarti, ngerti kesel ya berarti ngerti perhatikan. Ya orang disengit berarti orang diperhatikan. Nah, lah bodoh-bodohan bubar. Bodoh aku sing Kita gampang carane. Bojone dijak njagong bareng terus diputer nang TikTok. joget bareng pun wis. Bang Parmin bagaimana Bang Parmin? Semenjak menjadi pengantin, ada sesuatu yang belum bisa ditemukan? Apa masih ada yang belum bisa ditemukan? Coba apa yang belum selama menjadi putra Romo, selama menjalani hakikat hidup, sekiranya apa yang belum bisa ditemukan? Apa yuk? Kan mikir suwe maning. Mas Opik, masih ada yang belum bisa ditemukan dengan panca gaib. Panca gaib adalah maha. Harusnya sudah tidak ada yang belum ditemukan. Kalau sampai masih ada yang belum bisa ditemukan, kira-kira apa coba? Ngomong gitu. Banyak yang belum bisa ditemukan, banyak. Salah siji. Makanya salah siji. Ini saya mau nanya gini, Pak. Saya kan kalau itu kan sering menggunakan seperti lagi itu sering apa ya gelar gue menggunakan aji kepri. Menurut Bapak itu gimana? Dalam mijil gue saya menggunakan aji gitu, Pak. Lamalan kesaktian itu lho, Pak. Mas Opik ini bagaimana? Jadi seperti gue arso matok aji sepertinya kayak gue. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih, kalau Mas Opik masih belum capek nggak apa-apa. Nggak pikir lah, itu kan ini kan soal rasa ya, tinggal nanya ke rasanya Mas Opik aja. Rasanya Mas Opik sudah lelah belum? Maksudnya kalau kita itu ada orang yang minta tolong gitu, Pak. Panca gaib itu bisa untuk apa saja. Masih kurangkah? Iya. Masih kurangkah? Iya. Cara menyatukan sir dan sifat, Pak. Cara bisa ini bisa konsultasi tapi nah, Mas sinten? carian ring mawon Mas Rin. Rianto. Mas Rin itu sangat gampang, Mas Rin. Tapi memang kula angel, Pak. Nah, karena Mas Rin belum mempraktekkan. Praktek malah wedi. Belum, Mas Rin belum praktek. Tadi di depan tadi kan saya sudah bilang, tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Allah. Apa perlu saya kupas itu, Mas Rin? Ya dikupas kok anu ke aneh-aneh.
Ya nak orang paham banget dan Iya. pasti apa-apa. Masalahnya terus terang bae wong aku ki wong durung bisa jujur wae terus terang bae tapi belajar kayak iki kan gue mengendalikan emosi tok niku ne dereng saged jujur mergane sih mangruti ngali ya terus carane itu yang saya alami pribadi loh Pak tadi si angel gampang. ini pun carane Pak dilalek ini angel lali lho Pak niku saya itu mboten nyabu sih enten terus tapi alih-alih dereng saged jujur lah ini dereng saged masalahnya nek jujur mesti padu rampung malah niku terus terang mawon niku Nggih. gitu Lah nggih. Dan dan saya mengatakan itu sangat gampang kalau Mas Rin mau praktek. Mas Rin mau praktek? mau Saya ambil contoh dari firman tadi ya. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Allah. Artinya semua itu kehendak Allah. Seluruhnya itu kehendak Allah. Segalanya itu kehendak Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan kehendak Allah. Nah, suatu ketika Mas Rin mengalami kesulitan untuk bisa jujur. Itu kehendak siapa, Mas Rin? Memangnya Mas Rin bisa untuk tidak jujur itu bisa? Tapi dalam kenyataannya Mas Rin mengalami gitu. Lalu siapa itu yang tidak jujur itu? Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Allah. Siapa yang tidak jujur dalam diri Mas Rin itu tadi? Ketika Mas Rin patrap, angen-angennya ingat utang, ingat pekerjaan, ingat bla 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 bla. Siapa itu Mas Rin? Memangnya Mas Rin bisa? Semua itu Tuhan itu sendiri, Mas Rin. Semua itu Allah itu sendiri. Tidak ada yang bukan Allah. Tadi Mas Rin bertanya, caranya memanunggalkan pikiran, hati, syahwat bagaimana? Lah itu caranya. Itu caranya. Prakteknya, di asbak ada Allah, di gelas ada Allah, di makanan ada Allah, di piring ada Allah, di teko, di pisang, di buah-buahan, di tisu, dan di semua diri wujud makhluk. Kalau Mas Rin sudah tidak beranggap bahwa tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada Allah, ya pasti manunggal. Tapi selagi Mas Rin masih beranggap ada sesuatu yang di dalamnya bukan Allah, tidak ada Allah, sampai kapanpun Mas Rin tidak akan bisa manunggal. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa tidak ada sesuatu tempat pun yang di dalamnya tidak ada Allah, lalu apa yang harus kita lakukan, Mas Rin? Selain mengucapkan terima kasih ya Allah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apakah mengucapkan terima kasih itu ada pajaknya, Mas Rin? Atau mungkin pakai tirakat? Atau pakai pati geni? Kan tidak, Mas Rin. Gratis, Mas Rin. Mengucapkan terima kasih di setiap wujud-wujud Allah itu gratis. Sederhana kan, Mas Rin? Nah, monggo dipraktekkan. Kalau Mas Rin memang benar-benar ingin memanunggalkan antara pikiran, hati, dan syahwat, praktekkan apa yang barusan saya uraikan. Bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada Allah. Bukan gerak Allah,
bukan kehendak Allah. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu adalah kehendak Allah. Karena firman-Nya menyuratkan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya semua, seluruhnya, segalanya itu adalah kehendak Allah. Nah, kalau semua, segala, seluruhnya itu tadi kehendak Allah, apakah ada yang salah, Mas Rin? Adakah kehendak Allah yang salah? Nah, kalau semua kehendak Allah itu benar, kenapa kita masalah, Mas Rin? Kenapa kita mempermasalahkannya? Tidak ada kelakuan yang bisa menyambut kehendak Allah selain ucapan terima kasih ya Allah. Nggak pakai puasa loh Mas Rin itu. Nggak bayar lagi. Ya, itu sudah benar. Ya, itu sudah benar Mas Rin. Terus gitu, sampai tidak ada jeda. Begitu Mas Rin menghadapi sesuatu, secara otomatis, secara spontanitas ucapan terima kasih itu bisa muncul. Nggak kesulitan. Mas Rin nggak kesulitan untuk mengucapkan terima kasih ketika berproses. Satu persatu nanti akan manunggal. Yang bisa memanunggalkan itu ya Allah itu sendiri. Kita nggak bisa Mas Rin. Kita hanya menyediakan sarananya. Nah, dengan sarana-sarana yang kita sediakan, Allah akan memanunggalkan apapun yang belum menjadi hak milik Mas Rin. Jadi jangan coba-coba menilai, menghakimi, mengadili, membedakan, menelaah, apalagi membenci, memfitnah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan kehendak Allah, Mas Rin. Dan tidak ada satupun kehendak Allah yang salah, itu nggak ada. Terlihat salah di mata kita karena kita tidak nunggal. Terdengar tidak enak di telinga kita karena kita tidak nunggal. Kalau kita nunggal dengan Allah, nggak ada yang tidak enak di telinga, yang buruk di mata, nggak ada. Karena tidak ada satupun kehendak Allah yang salah. Nggih Mas Rin. Nggih. Angan-angan panjenengan yang pleketik kesana pleketik kesini. Mungkin saudara-saudara jenengan, ya saudara saya juga sih, yang mitnah jenengan, yang nuduh jenengan, itu juga Allah loh Mas Rin. Di dalamnya ada Allah. Dan dia bisa bergerak seperti itu karena ada Allah. Karena dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, nggak bisa bergerak. Bisanya dia bergerak memfitnah kita, menelaah kita, itu karena digerakkan oleh Allah. Kenapa Allah menggerakkan orang lain seperti itu kepada kita? Karena Allah ingin tahu seberapa kuat iman kita. Kenapa Allah menggerakkan orang lain kok benci sama kita? Karena Allah ingin tahu seberapa cinta kita kepada Allah, seberapa kasih kita kepada Allah, sayang kita kepada Allah, iman kita kepada Allah itu seberapa. Makanya Allah menggerakkan orang lain benci sama kita. Makanya Allah menggerakkan angan-angan kita ke sana. Intinya Allah butuh bukti lah. Allah itu nggak percaya kalau hanya sebatas pengakuan.
dia butuh bukti. Nah, untuk mendapatkan bukti, caranya Allah untuk bisa mendapatkan bukti dari kita itu ya kita dikasih anak tangga untuk praktek, dikasih bahan untuk belajar, yaitu melalui orang lain, melalui lingkungan dan lain sebagainya. Ketika difitnah orang, lalu kita mengucapkan terima kasih ya Allah, wah itu langka loh Mas Rin. Nah, kula nggih lajeng gelut ini. Itu mahal loh Mas Rin. Sepertinya masih jarang itu di dunia itu. Artinya kalau kita bisa mempraktekkan itu, wow, banyak orang yang salut. Terus ramawon kula nggih. Pernah sing kasus ini. Wah, punya rasa. Ini yo gelut. Sadare lho Mas. Sampai iki sing ora umum. Setiap makhluk Mas Rin ya, setiap makhluk khususnya manusia itu masing-masing diri memiliki kesadaran, memiliki kesucian, juga sama-sama memiliki hidup, memiliki rasa dan perasaan, memiliki nurani, sejahat apapun, sekejam apapun. Jadi ketika kesadaran mereka sedang tertidur, ketika rasa mereka, nurani mereka sedang tertidur, ya kita bangunkanlah. Caranya membangunkan bagaimana? Nah, kalau kita membenci kita, ya kita bangunkan dengan cinta. Gitu. Kita bangunkan dengan cinta. Kita sambut dengan cinta. Sampai tersentuh kesadarannya. Artinya sejahat apapun dia membenci kita, memfitnah kita, pasti akan tergugah kesadarannya. Toh dia saudara kita sendiri, walaupun berbeda bapak ibu. Dan yang paling lebih penting lagi, ada Allah di dalamnya, sama dengan kita. Sudah bukan zamannya lah kita saling benci membenci, saling fitnah memfitnah. Jika hal itu terjadi, ya kita balas dengan cinta kasih sayang. Karena hanya dengan seperti itu tempat kita akan menjadi aman dan nyaman. Nah, apa yang kita pelajari itu tentang itu, Mas Rin. Makanya di video itu saya sering katakan, ini ndak remeh, ini ndak gampang. Kalau belum terbiasa ini nggak gampang, ini ndak remeh. Ini mboten gampang bener. Tidur sing wengi tangi sing dikasih. Lah kula nek turu wengi tangine mesti jam 8 mengalah telat kantor dinai. Lah niku pengen ana kebiasaan sing niku sekoso terus mungkin saya kula sing wedangan wingi sing masalah wedonan kula kendalane malam Rebo kula pas rondo lah carane mboten nyinggung kalih kanca ronda kula saged nglampahi niku pripun carane? Ya carane kadangane jadwal kadangane dirubah. Kan malam malam ya mboten lho maksudnya pas malam wetonane niku lho Pak. Sing Oh, kan niku wedangan terakhir wingi niku kan. Lah niku kan kula pas malam Rebo niku pas wetone kula pas jatah rondo kan. oh itu nggak bisa dipraktekkan itu Mas Rin. Bisa dipraktekkan. Nggak bisa. Itu hanya bisa dipraktekkan kalau panjenengan benar-benar sudah murni pikirannya, hatinya sudah murni, lalu bisa menyediakan waktu untuk manekung, itu baru bisa. Nah makanya kula kan mung dereng saged terus enten kan menungso nggih gadah pikiran kaduk wani kurang duga niku kan pun lumrah dadi menungso kan. Lah niku wong jenenge wong ngerti. Lah niki lho matur nuwun saged pinanggih wonten mriki kan. Lah kan saged langsung mboten sah mawi ande-ande lah niki pun enten
keterangan kan mboten dadi pikiran kan. Nggih. Mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu sudah lebih dari cukup, Mas Rin. Kalau panjenengan bisa menjalankannya secara istiqomah. Lah nanti kalau panjenengan ingin lebih gitu loh, ingin mencapai titik kesempurnaan abadi, silahkan lakukan itu dengan cara manekung. Kalau tidak dengan cara manekung, tidak bisa, Mas Rin. Karena apa? Karena Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau dimadu. Nah, bojone madu. Malah mulane. Mangkane kan aku wis ngomong, aku urung iso jujur, nek jujur mesti geger. Wong jujur najur jere. Nih nih Yo mulai bisa jujur kan kudune. Nah, niki nung sewu Pak, kula tenang lagi Pak. Oh nggih. Nah, niki kan kula tiyang awam, tiyang boten ngertos lah intine kados niki. Nggih. Nah, maksudnya kalau niki badhe belajar kados niki, nah niku badhe tanglet. Nah, patram niku diwajibkan 24 jam sekali atau berapa kali kados niki? Maksudnya. Patrap itu sebenarnya tidak wajib, Mas ya. Karena apa? Karena sebenarnya di sini kan tentang hati, Mas ya. Apa yang kita pelajari itu tentang hati. Apa yang kita pelajari itu tentang rasa. Nah, yang namanya hati, rasa, atau nurani itu kaitannya dengan kesadaran. Jadi tidak bisa dipaksa di situ. Tidak bisa didogma, tidak bisa dipaksa. Karena apa? Karena kaitannya dengan kesadaran. Yang namanya kesadaran itu kan hanya bisa dengan sentuhan, bukan dengan paksaan. Nah sekarang begini, panjenengan bisa duduk di situ itu karena apa, Mas? Karena pengerti. Kesadaran. Lihat. Enggak. Panjenengan bisa duduk di situ itu bukan karena panjenengan pengen ngerti. Panjenengan bisa duduk di situ itu karena panjenengan hidup, Mas. Nggih. Panjenengan bisa duduk di situ karena panjenengan hidup. Panjenengan bisa bicara, bisa berpikir, bisa berangan-angan, berandai-andai, bekerja dan bla bla, semuanya itu karena hidup. Dan hidup itu menghidupi panjenengan selama 24 jam full non-stop. Nggih. Hidup menghidupi diri panjenengan itu 24 jam full tanpa jeda. Nah, monggo kersa kesadaran jenengan. Patrap itu wajibnya berapa kali? Nggih Mas Dewo ini kan nembe ajeng belajar nggih. Nggih. Nah, pertanyaan kula niku diwajibkan sehari semalam niku berapa kali kasus niku maksudnya? Enggak diwajibkan. Soalnya tentang kesadaran itu tadi gitu. Tanpa niatan hati. Bukan kesadaran. Tadi kan saya sudah berusaha menggugah kesadaran jenengan. Nah, jadi tanyakan pada kesadaran panjenengan sendiri. Monggo kerso. Dan hidup itu maklumnya besar sekali. Maklumnya sangat besar sekali. Jadi jangan dipermasalahkan itu. Tidak, Pak. Karena kewajiban. Bukan karena kesadaran. Karena kesadaran. Iya, karena kesadaran. Jadi jenengan tinggal merenung saja di situ. Oh iya ya, saya dikasih hidup, saya dihidupi oleh hidup selama 24 jam full. Nah, kesadaran jenengan menjawab seperti apa, monggo. Jangan dipaksa, enggak bisa dipaksa di situ. Ini maksudnya kan anu jauh nggih, maksudnya kelas agama Islam kan diwajibkan. Nggih. Kalau lima waktu dan ini kan masalah patrap kan belum mboten ngertos. Nggih. Jadi pada intinya nggih tergantung kesadaran. Iya, tergantung kesadaran. 5 apa itu?
ajar pengen patrap bae. Bisa jawab. Aku 12 duwe. Nah, lagi nang sewu nggih. Nggih, Nah, lagi kan kula belajar nggih, Mas latihan patrap lah intinya. nggih, nggih. Teng mriki rasanya pegel banget kok. Sekarang gua kan pegel kepripun. Ini yang mantap sih. Aku coba ngetain dia kok. Melu banget. Mulane kira jawaban. Apa? Mau jawabannya. Nu teh ya kok. Kalau sering ya ora ae gua salah mesti lara. Ya kan pertanyaannya yang sewu maksudnya mari ngomongnya engko sesuatu ya. Jawabannya tetap sama, itu soal kesadaran. Sebenarnya sebelum panjenengan bertanya seperti itu, tadi saya sudah ngebahas banyak. Dan apa yang panjenengan pertanyakan itu harusnya sudah terkait di situ. Jadi saya ulangi lagi, jawabannya ada pada kesadaran panjenengan. Nah, kesadaran panjenengan ketika pundaknya pegel, kesadaran panjenengan itu mengatakan apa tentang pegel itu? Apakah pegel itu dari gendruwo? Apakah pegel itu dari efek patrap? Apakah pegel itu bagian dari kehendak Allah? Nah, di situ apa penyelesaiannya ada di situ. Apa kata kunci? Ya, Apa kata kunci? Kalau begini loh. enggak bisa. Kalau Kelamaan. efek dari kunci itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Efek dari kunci itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau bukan Allah, berarti itu bukan efek dari kunci. Efek dari kesadaran kita yang belum murni. Patrap yang ngelakuin patrap ngombe anggur. Pas Pak Zetrawi ini pertama aku langsung matur. Sekali patrap langsung ngembereng ra kuat. Wis nglakoni aku. Kita masih kalau kan padang pegel banget kok. Habis itu Pak. Yang namanya juga orang belajar. Maksudnya mau orang nopot niku lho maksudnya. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Aku sih mesti Minum saya ulang nggih matur nuwun. Itu seperti itu. Ora asal jarang mesti pegel. Ya iya. Itu kudu sering. Nah yang ini dulu lah. Ya orang. Mungkin maksudnya mungkin bukan kejadian pegel ana sesuatu sing Tidak ada, enggak ada sesuatu. Ini soal kunci loh. Soal kunci. Kunci Ini patrap kok. Pas lagi masa batu barane kok pegel ya nenek. lagi pas patrap kok Pas patrap ya. ana pegel banget kok. Kok kubarane rampungnya lho rambung patrap iki lho. Enak pada pegel ya nek kene ya. Iki kan gantung baju. Iya, kan Apa kok ya? ngampet. Ya maksudnya kan bukan ana sesuatu iki. Dan mau ana sing gatone nang mundakmu iki ora. enggak ada. Roli lagi roli turu. Iki lara-lara kan. Budak. Maksudnya kan khawatir mau ana sesuatu sing mengikuti apa yang disampaikan. Enggak ada. Akhirnya, ya. Enggak ada. Apa pengaruh keilmuan mungkin Ya, ya. maksudnya ana apa. Enggak ada dampak sekarang dulunya bahas seperti membahas keilmuan. Iya, sekalipun itu. Apa kok sebelum media nu wis Ngomong. ana isine awake mung Ya, madang tuh ya. Gue jauh pada pasir padang. Macam kira ana isine. Puasa. Ya tak ngene gedang. Mungkin apa nang sahur itu kok masuk misalnya apa sih sekolah.
juga nek isine kukus nang jero. Atur Mas Limo pripun Mas Limo? Keluane di. Keluar mana? Keluan anu sing dirasakne apa? Ya maksudnya ora konsultasi Iya, apa. mumpung kekatek. Pas setiap saya patrap di luar rumah kok tiba-tiba ada apa ya, bau rokok bangcok gitu loh. Kok saya nggak pernah bisa melihat, cuman baunya aja. Ya mungkin ada orang lewat yang rokok itu dari kejauhan mungkin. Kalau tengah malam pak, Itu kan pengen beruh. iya itu tengah malam lah, kok jam 2 kan sudah enggak ada orang lewat. Waktu habis Guys, wismida tunggu. Makanya ini weruh wedi lah kok malah pengen weruh. Session berarti kan. Nek kowe wedi iki kowe pengen weruh kan. Bali. Mas Limo, wahyu pancagaib itu adalah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itulah yang disebut hidup. Dan hidup itu adalah ruh Tuhan. Ruhe Gusti Allah. Urip kuwi ruhing Gusti Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman, aku ambil sebagian ruhku, lalu aku perintahkan untuk menghidupkan makhluk yang aku ciptakan. Urip atau hidup itu adalah ruh Tuhan atau ruhnya Allah. Nah, karena hidup itu adalah ruhnya Tuhan atau ruhnya Allah, maka hidup itu suci. Nah, karena hidup itu suci, suci itu bukan bentuk, Mas Limo ya. Suci itu bukan warna. Suci itu adalah sesuatu yang tidak tercampuri oleh apapun. Sesuatu yang murni, yang tidak tercampuri oleh apapun dan tidak bisa dicampuri oleh apapun. Itu maksud daripada suci. Satu misal, Mas Limo patrap kunci, berarti Mas Limo berada di dalam lingkaran dimensi suci. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendekat selain Maha Suci itu sendiri. Jadi jangan takut kemasukan setan, jangan takut tidak ada. Hanya saja suci itu kan laku hidup ya Mas Lima ya. Suci itu laku hidup. Dan wujud-wujud yang dihidupkan oleh hidup itu kan nyaris jarang yang suci Mas Lima. Yang suci ya. Nyaris sangat jarang yang suci. Jadi ketika mengetahui suci, kalau harus saya gambarkan itu seperti lampu pertomak yang dinyalakan tengah malam di tengah-tengah sawah. Semua hewan malam akan datang mendekat. Nah, itu seperti itu. Jadi bau rokok yang jenengan alami itu ya seperti itu gitu loh. Tapi nggak usah dipermasalahkan. Tidak akan mengganggu Mas Limo, tidak akan bisa mendekati Mas Limo. Yang keduanya gini Pak Ben, tanpa sengaja ini saya di makam Mijil Sampurna. Ini yang datang pertama angin seperti angin ribut lah. Iya. Tapi banyak sekali yang bilang saya ini gitu Pak. Absen lah ya. Absen. Ya iya wong jenengan aneh-aneh, Patrap Mijil Sampurna maka. Bae. Mungkin saya Pak Ben. Ala niku cara niku kula nggih kepripun nggih? Penasaran nopo pripun nggih? Ya wis arek nuruti penasaran bakal ngalami kayak kuwi aja heran. Nggih, bener. Penasaran lho gitu. Kula sengaja teng makam kados napa. Ya memang seperti itu. Iya. Jadi 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 kalau harus saya gambarkan, ketika kita patrap kunci,
itu kalau harus saya gambarkan seperti lampu pertomak yang dinyalakan tengah malam lalu ditaruh di tengah-tengah sawah. Nah itu seperti itu gambarannya. Jadi semua hewan-hewan malam itu datang mendekat karena terpancing oleh pancaran cahayanya. Maksudnya bukan mau mengganggu, karena seneng lihat padang itu seneng. Jadi jangan salah paham hewan. Ketika kita meletakkan pertomak di tengah sawah tengah malam, hewan-hewan datang itu mau mengganggu pertomak itu jangan salah. Mereka berdatangan karena ingin numpang terangnya itu tadi loh, padangnya itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, sing piye lho. Pak web nek. Biasanya patrap kan pemenang siji loro telu sampai apa 5 kan mengalami kejadian masing-masing. Iya. Mungkin ana sing jare weruh, ana sing teka, ana sing sinar celorot, ana sing padang sinar, ana sing blas ora ngerti. Kuwi pengaruh apa Pak? Apa Karena proses. proses? Iya, karena proses. Ya prosesnya ya ada yang mengalami, ada yang tidak. Jadi yang tidak mengalami itu juga proses gitu. Prosesnya. Karena kita masuk ke dalam proses, maka kita akan diproses. Dan yang namanya proses, nah ya, karena kita masuk di dalam proses, maka kita akan diproses. Dan yang namanya proses, dipikir ya selesai, tidak dipikir ya selesai. Nah kalau sama-sama selesai, pilih mana? Lah iya Pak, capek dipikir. Buang-buang energi. Enggak, maksudnya kan biasanya kan pada cerita nyom iki ono kiye. Ya iya kayak gitu. Iki ono sinar. Iki nang sebelah kita ono kiye. Lah kok aku kok ora. Kan kan masing-masing. Iya. Mending nggak usah dipikir. Anak-anak itu tidak wedi. Ucapin terima kasih saja gitu. Ngalamin ya terima kasih, tidak ngalamin ya terima kasih. Soalnya ngalami itu juga proses, tidak ngalami juga itu proses gitu. Nah, ini pada banyak. Sama saja. Sama saja. Aja dinikmati. Enggak maksudnya kan titik jelas penjelasan. Nah, ya iya. Ora maksudnya wingi-wingi kan mesti rasa cilik ngati kaya nyoba daripada cerita nyung menung bayi. Ayo. Jeneng yo sih jane nglakoni Orang ana gambaran ya ora bisa cerita, masa kon ngarang. Memang kan nyung yo padha bae, Mbok. Tapi yang paling dekat itu yang tidak mengalami. Itu yang paling dekat. Karena apa? Karena kunci itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Berarti ketika kita mengalami proses tidak mengalami berarti kan dekat. Iya enggak? Yo. Apa-apa tidak ada. Ngaten nanti sanggur tatapan ini jawab sih. Ya aku malah bingung yang bakir cerita ya gerti lagi ya kena dulu Pak ya. Tahun dari ini ya tahun dari ini ya pasok. Nah, gitu. Jawab. Proses ya. Nah, kebanyakan kita itu asik ngebahas prosesnya. Oh, asik lupa sama lakunya. Padahal yang namanya proses itu dibahas ya selesai, nggak dibahas juga selesai. Nah terus kesimpulannya gimana? Supaya nggak kelamaan berjalannya, terima kasih aja. Tutup kan. Iya, terima kasih. Enak nggak enak, terima kasih. Cocok nggak cocok, terima kasih. Suka nggak suka, terima kasih. Tenang nggak tenang, terima kasih. Karena nggak ada nggak ada teknik yang lebih baik dari terima kasih. Dan terima kasih itu ilmu paling tinggi loh. Karena tidak ada tebusannya ya, nggak ada tirakatnya, nggak bayar, nggak ada maharnya, disepelekan sama kebanyakan orang. Padahal itu ilmu tertinggi loh, ilmu tertinggi. Terima kasih. gampang mayat. Sing yo matur nuwun iki bisa nang ra umum matur. Gua nek diurui gendur gua mau matur nuwun sih. Malam mlayu lho.
Padahal kalian nomor. Tembus angka. Duh, ki kok papat-papat metu temenan iki ya. Ramalannya Pamuji. Jan kode alam ki lah Jan. Berarti nek aku ya sing wayu pancagama iki berarti termasuknya nek praktek kowe pada karo mendekatkan diri karo sing maha kuasa. Bukan cuma mendekatkan, Mas. Menyatukan Mas. balik. Kata-kata ngelos tapi aja kelosan ilang loh. Padha wedi kok los iki wedi kok mana kok. Kayak minta apa-apa. Padahal kan sing sadar tapi bisa sing mulai minta apa kok. Malah ketemu ilmu dhuwur iki lho sembarangan. Makanya kan saya bilang ini bukan hal yang remeh gitu. Nek ora dhuwur ora mungkin kok Papua ngene ora mampir omah. Agama apapun, Mas Ahmad gitu. Agama apapun jika dipelajari sampai selesai ketemunya ini. Karena apa? Karena titik akhir pelajaran agama, aku mengenal Allah dengan Allah. Pimen teknik orang aman yang agama berhenti di kalimat itu. Artinya kalau saya ingin mengenal Tuhan, saya harus jadi Tuhan. Ngeblak kok wong agama. Mesti wedi mbok senasib karo Siti Jenar. Dipancung. Arep ngomong lan kedisian. Pakai langsung. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kan ada bagian Tuhan di dalam diri kita. Yaitu hidup yang menjadi rasulnya, yang menjadi utusannya. Nah, melalui itu kita bisa. Bukan menjadi Tuhan gitu, bukan. Melalui utusannya itulah kita bisa mengenal Tuhan. Nah, agama mengartikan bahwa rasul itu yang bersosok yang dimakamkan di sana kan. Mulanya angel. Mentoknya di situ. Orang-orang agama kalau sudah nyampe di ayat itu, wah kelimpengan. Pimen kinyong, mangkali apa negara-negara hukum. Pimen kinyong. Mas Opik, dari tadi kok nggak jadi-jadi? Apa baiklah. Ini Kang Parmin jawab. Ini Iya ki karo kowe Apa sih dirasa dapat. sampai Ya syukur alhamdulillah. maksudnya dapat tenan apa ora iku. Bundet ya. Nah, Yang bundet kayak bola. mungkin iya iku. Dan aku belum tahu dawe iki. Kayaknya wis kejawab Bu ya. Sunnah Rasul kalau Jumat. Senjata. Kemarin Rin. Iya. Terus kan ana wong apa pokoknya sing jelas jaluk burung. Apa mesti kudu nganggo gerakan patrap apa mana nganggo aji apa gitu. Tanpa menggunakan patrap. Di dalam laku
lalu datang kepada kita seseorang yang minta pertolongan. Langkah pertama, sadari bahwa seseorang yang minta pertolongan itu digerakkan oleh Tuhan. Nah, setelah kesadaran kita bisa menyadari bahwa seseorang itu digerakkan oleh Tuhan untuk mendatangi kita minta tolong, maka ucapkan terima kasih banget. Nah, setelah mengucapkan terima kasih nanti ada tuntunan. Jenengan tinggal mengikuti saja. Sederhana kan Pak? Langkah awal kita sadari dulu. Orang puasa mas. Masyarakat. Nanti ada rasa yang akan menuntun. Dan jenengan tinggal mengikuti rasa itu saja. Ya maksudnya kan jawaban ini kan nang rasa dulu ya. Nah, puasa ya kok puasa dia kapan pencotan. Sadon. Maksudnya yang takon kan mbok kowe ngasih jaluk iki lho maring kowe kan dadi wis ngerti. Lho kok takon mesti kan orangnya ndak kowe takon. Mikir awake dhewe iki. Nganggu wae. Makane takon nunggu dadi manusia. Hubung-hubungnya nang kono bae sih Mas. Makane wis dibelajarin iki kan iki ora kesel. Dari pokok tadi. Soalnya kan nang bukan kebaikan itu kan minim paling enggak kan ada orang lain minta tolong gitu. Nah, kan Nggih. bisa digunakan kan. Bisa. Itu maksudnya. Tapi nari rasane. Terutama Mas Opik. Ya Mas Opik ya. Saya pernah berkata, Mas Parmin, Mas Opik, saya titip poro kadang yang ada di wilayah Cilacap, khususnya Adipala. Masih ingat nggak saya? Nah, kalau jenengan ndak murni terus piye? Nggak ada yang melebihi hidup. Sesakti apapun, seganteng apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, jika ditinggal hidupnya, is dead, mati, jadi mayat. Artinya nggak ada yang melebihi hidup selain Maha Hidup. Ya, jadikan itu andalan. Gunakan itu, jangan yang lain Mas Habib ya. Karena itu bisa menjadikan laku jenengan ndak murni. Berarti apa sih dilakoni lillahi ta'ala. Gampang aneh. Itu gak minimal ya. Mas Limo masih ada lagi Mas Limo. Ya Pak. Napa setiap kadang-kadang napa kepengin ngene napa dulu ora tekakan kok suatu saat patrap jam 4 kadang ada angin yang masuk dari telapak kaki. Ya bisa-bisa saja. Bisa saja. Bisa-bisa. Tapi ya tidak semua kadang mengalami. Oh. Tidak semua kadang mengalami. Intinya itu setiap kali Mas Limo itu patrap, maka Mas Limo harus sadar diri bahwa ketika Mas Limo patrap itu berarti Mas Limo sedang masuk ke dimensi proses. Maka apapun alasannya Mas Limo harus siap diproses. Nah, ketika proses itu terjadi, jangan instruksi gitu. Terima kasih, matur nuwun. Jangan instruksi, jangan protes. Apapun prosesnya, bentuk prosesnya apapun itu. Nah, nanti kalau banyak protes, banyak instruksi, nanti jenengan lama
bulat di situ aja, nanti nggak pindah-pindah nggak naik-naik, langsung tutup poin aja. Entah itu proses bagus atau proses buruk, tutup poin langsung, matur nuwun, biar cepat selesai gitu, biar cepat selesai. Nanti kan ganti prosesnya, kalau proses yang satu ini selesai nanti akan ganti proses selanjutnya, seperti itu terus sampai selesai. Nah kalau satu proses kita pusingin, ya kita mulek di proses satu itu aja, nanti besok patrap lagi ngalamin begitu lagi, besok patrap lagi ngalamin begitu lagi. Karena apa? Karena proses itu belum selesai gitu, jadi harus selesai. Ngomong sing bener. Udah berdengar. Aku jamin kok wetmu. Orang takonis Kang Imin. Aku tenggene. Bener. Takon apa ngono ngene. Leras. Jadi cara mau bodoh-bodohan kan judulnya kan Wahyu Pancagaib. Nah, Pancagaib itu kan berarti 5 kayak pancangan 5. Terus gaib. Berarti sesuatu yang tidak kelihatan. Bukan, gaib itu ruh. Oh, roh. Wahyu panca gaib. Wahyu itu pemberian Allah, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti 5 ruh pemberian Allah, yaitu sedulur papat kelima pancer atau 4 anasir dan hidup. Dan itu bermula dari Adam hingga sampai kepada kita. Usok mata niko. Usok mata ni. Ya kan si hanya kan rumumin karo. Jadi apa ini kan anak. Ya kan mendingan langsung. Waduh boy. Dan kita digerakkan oleh 5 perkara itu, Pak. Digerakkan oleh 5 perkara itu. Kita bisa berkeluarga, kita bisa punya anak, punya rumah, punya pekerjaan, bisa mikir, bisa berhati, bisa berperasaan, bisa beragama, bisa beribadah, bisa beramal, bisa menyebut Tuhan, bisa berdoa. Itu karena adanya 5 perkara itu di dalam diri kita. Dan seumur hidup kita tidak pernah menyentuhnya. Ngertinya saya bisa bekerja karena Allah, ngertinya gitu kan. Saya bisa begini karena Allah. Padahal setelah Allah itu menciptakan Adam, Allah tidak mau tahu, lepas dia. Allah hanya mengingatkan, ingat Adam, kamu berasal dariku dan harus kembali kepadaku. Setelah itu dilepas. Artinya kita malam ini kita bisa duduk di sini itu bukan karena Allah, tapi karena hidup. Dan selama ini kita mengingkari. Sesungguhnya suka tidak suka, kita itu sedang menjalankan hukum hidup. Hanya saja kita selalu mengingkarinya. Jadi jangankan mengakui kuasa hidup, hukum-hukumnya saja kita ingkari. Nah itu terjadi ya seumur kita ini. Tidakkah kita merasa bersalah? Kemanapun kita digendong oleh itu, kemanapun, apapun kita dituntun oleh itu, kemanapun apapun kita selalu ditanggung jawab oleh itu.
Tapi nyaris kita tidak mau mengingat itu. Ingatnya hanya kepada Allah. Padahal Allah sendiri berfirman, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Allah sendiri itu berfirman, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Nah, kita bisa itu, bisa ini karena digerakkan oleh Rasulnya. Dan kita hanya langsung mengingat Allah. Nggak akan nyambung. Kalau tidak melalui Rasulnya, kalau tidak melalui utusannya, tidak akan sampai. Nah, seumur hidup kita melalaikan itu. Tidakkah kita tergugah kesadarannya? Hebatnya hidup itu luar biasa. Coba kalau hidup itu seperti saya dengan panjenengan, mungkin sudah dipitas. Bodoh dia, diajak nipu mau, diajak mencuri mau, diajak berbohong mau, diajak melacur mau, diajak apa saja kita diantar, gratis lagi nggak bayar. Kita mau apa saja selalu diantar dengan setianya, dengan cinta kasih sayangnya. Nggak pernah protes, nggak pernah nolak. Tapi jangan coba-coba. Walaupun hidup itu bodoh, diapakan saja dia nggak pernah berontak. Tapi jika hidup itu gugat, sehebat apapun, sesakti apapun, mati. Itu hidup yang ada di dalam diri kita, yang menjadi utusan Allah, yang merupakan Rasulullah. Dan Allah hanya mengenal melalui dia. Saya ulangi, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Liwat mendilah hanya aja. Dan selama ini kita mengingkarinya. Padahal kita tidak mampu, tidak menjalankan hukum hidup itu tidak mampu. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menolak hukum hidup. Buktinya di mana? Buktinya, kentut itu hukum agama apa hukum negara, Pak? Kentut loh ini. Nggak bisa lah. Tidak ada undang-undangnya di agama. Kentut itu hukum hidup, Pak. Kentut itu hukumnya hidup. Bukan hukum agama, bukan hukum negara. Coba jenengan tolak. Kentut itu jenengan tolak. Mampu nggak? Bisa nggak? Artinya kita nggak bisa menolak hukum hidup. Setiap saat kita menjalankan hukum hidup. Hanya saja kita munafik, nggak mau mengaku. Bagaimana kita bisa tentram? Bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana kita bisa sukses? Bagaimana kita bisa sempurna? Bagaimana kita bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau tanpa dia, kalau kita tidak mengenal dia. Saya punya bahasa. Jangan sekali-kali mengaku manusia hidup jika tidak dapat merasakan hidupnya. Sebab kalau tidak bisa merasakan hidupnya, itu bukan manusia hidup, tapi mayat hidup. Yang namanya mayat hidup ya wajar lah kalau senang fitnah, senang benci, itu wajar. Soalnya mayat hidup bukan.
Nah selama ini sesungguhnya kita adalah mayat hidup. Lah wong belum kenal sama hidupnya kok. Padahal Tuhan sendiri kan berkata, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Rabbnya, mengenalku. Nah diri yang dimaksud itu siapa? Kan hidup itu. Kira-kira seperti itu Pak. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia, kalau kurang jelas ya. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia, dan manusia itu adalah wujud dohirku. Kurang cetapi men. Kurang cetapi men. Kurang jelas pi men. Kayak kok bicara sesat. Pimen sih. Lawang anak hadis anak ayat aja. Sesat ini ngendi? Kula jenengan kan menggenapi ayat-ayat tersebut, menggenapi firman-firman tersebut dengan praktek, tidak berhenti di bacaan. Enggak berhenti di bacaan. Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap menebar cinta kasih sayang. Karena apa? Karena hidup atau ruh Tuhan itu ditiupkan dengan cinta kasih sayang, Mas. Buktinya apa? Buktinya bapane jenengan karo mboke jenengan ketika nyitak jenengan lamun ora nganggo cinta kasih sayang ilok bisa ngaceng. Ora bisa. Artinya nyong jenengan kuwi dicipta nganggo cinta kasih sayang, mula kudu bisa nebar cinta kasih sayangnya Gusti Allah. Maksudnya gitu nggak usah nahas jadi kalau masih sih cibaeng Ya iyalah. sisi kenal orang yang kenal bisa Namanya Tuhan kan hidup nggak mau diduakan, Tuhan lah nggak mau diduakan. Niku kula cakne tenan Pak, kula menduakan, kula nggih nyuwun semerep kuasane saknalika Pak, mboten ngenteni jam dodo kula niki langsung mboten saged ambekan. Rasane niku tangan iki kula sampai putih sedaya, sikil putih sedaya, pun putih kaya mayit niku, boten saged ambekan. Meripat nyawang niku wis pun biar bapak nyedeki kula cekel nyapu tambah disentuh niku tambah larane ra ukuran. Wis kula jan nyuwun ngapura niku mboten enteki kula. Wis aduh. Ternyata kuasane bener-bener. Kuasa ning mboten kata-kata selama ini kan kuasa ning mboten diakoni kata-kata. kudu cerdas ku yang majero mau cerdas Aku bundet ngakoni wae wong aku wis ora cerdas wis tuwek ora ketul. Sing landhep barang ya. wah ora wani Nuwun sewu Mas, niki pas ngomong manekung kuwi maksudnya apa? Oh, niku dereng nyampe jenengan Mas. Kula wau pun matur kan pun di stop dereng dugi. Kita belajar dari dasar dulu.
nanti kalau udah saatnya tadi kan udah dijawab kok malah. Manekung Artine. kesimpulannya niku nopo mempersiapkan waktu ya secepatnya itu seminggu, selambatnya ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu, dan itu harus meninggalkan semuanya tanpa terkecuali. Terusnya kan namanya Tuhan nggak mau diduakan. Carane wong Jawa tapau kan Mas itu. Semuanya pokoknya. Maksudnya semuanya meninggalkan semuanya lah. Ya maksudnya minimal 1 minggu. Nggih, 1 minggu. Nggih sebenarnya nggih 1 minggu 2 minggu 3 minggu. Di meninggalkan semuanya tanpa terkecuali. Siap. Siap. Tasik teng mriko ilang teh. Pembayar utang, guys. Dibayar sik mawon. Kok Dalam semuanya manekung ya apa takon, manekung kayak apa artinya lho. Kan aku ora ngerti nggih nusul nggih, Mas. Sudah Bahasa kan juga beda dari gue protes orang dia takon lah. Bayar iki. Iya. Kowe lah fungsine kadangan jare kon kene iki. Nek ora ana kres-kresan mosok arep rame ya. Iya ger meneng bae. Nggih, Pak. Kene ping omahe kok bali-bali ngendi iki lho. Ning itu omahe sapa? Omahe Keri kene. Kan omahe Sumini, kene iki omahe Keri. Ditunggonono ya Keri. fisik begini. Ditinggal apa maning luwih Keri. Ditenteng ragu. Sing paling mantep iki diapak-apakna tetep Mas Limo. Lah nggih jadi paling mantep. Daerah kanggonan yo gur anane 5 bara kurang luwih. Mun niku Pak. Ayam itu ya Oh, Kati pitu apa 6 lah arep teka pitu sing loro lah ganti ramangkat. Jadi siapa parco apa? anak kayak gue ya. Itu asli